Pamasa, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 4 tahun 2025. NIM 250952585, asal LPTK Universitas Katolik Santo Thomas, asal sekolah SD Al-Kausar, Bandar Lampung, Lampung. Di sini saya akan melakukan video pembelajaran pada uji kinerja di kelas 2 semester 1 pada mata pelajaran matematika dengan materi bangun datar dan bangun ruang. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaan video mengajar saya. Demikianlah perkenalan diri saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di hari akan membahas tentang pelajaran bangun datar dan bangun ruang. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan kepada Rafa ketua kelas, silakan dipimpin ya nak. Terima kasih. Sebelumnya Ibu cek dulu kehadirannya ya anak-anak ya. Najib Pamasa, hadir Bu. Adiba Sakwina. Kita doakan yang belum bisa bergabung belajar bersama kembali belajar bersama kita ya dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya untuk menghargai para pahlawan kita, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua sudah hafal kan? Ya. Yuk kita berdiri. Ya. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk, anak pintar, silakan duduk. Jangan lupa menghargai para pahlawan kita ya nak ya. Kita bisa belajar karena perjuangan para pahlawan. Ya, sekarang Ibu tadi sudah tahu kita mau bahas apa? Iya, pintar, bangun datar dan bangun ruang. Silakan dibuka bukunya, itu matematikanya. Sekarang kalian sudah pernah lihat belum? Apa sih bangun datar itu? Sudah tahu belum pengertiannya apa? Ya, kira-kira di sekitar kita ada tidak bentuk-bentuk yang menyerupai bangun datar?
Apa ya kira-kira, coba kita lihat di kelas kita ada bangun datar apa saja sih di kelas kita? Coba tunjuk dan sebutkan. Jam dinding bentuknya apa? Lingkaran. Terus apa lagi? Gunung berbentuk. Kenapa sih kita belajar bangun datar dan bangun ruang? Agar apa? Agar kita bisa mengenal bangun datar dan bangun ruang dengan benar. Yang kedua, tadi pertama agar anak mengenal mengenai bangun datar dan bangun ruang. Dan kedua, agar anak-anak bisa menyebutkan ciri-cirinya. Datar adalah apa? Bentuk atau gambar yang memiliki panjang dan lebar, atau yang disebut dua dimensi, memiliki panjang dan lebar, tapi tidak memiliki tinggi. Bangun datar biasanya kita lihat di kertas, papan tulis, atau benda-benda yang permukaannya datar. Kira-kira meja kalian ini datar nggak? Iya, coba dilihat bentuknya seperti apa? Persegi panjang. Oke, panjang. Iya, pintar yang ini. Yang ini juga bisa ya, meja bentuknya persegi ya. Tapi yang sekarang kita punya itu ada persegi panjang. Coba ada apa saja? Persegi panjang, segitiga, trapesium. Ada berapa itu yang kamu lihat di depan? Ada 4. Nah, ada lagi nak. Jenis-jenis bangun datarnya ada apa namanya situ? Ini apa nih? Jajar, ganjang seperti ini ya. Sama enggak? Ya. Terus yang ini belah bertempat sama dengan yang ini. Oke, terus sekarang lingkaran. Kira-kira setiap hari kamu lihat nggak ini? Bentuk nih, bentuk yang menyerupai ini. Apa kira-kira? Topi. Siapa yang tahu lagunya Topi Saya Bunda? Ya. Oke, nyanyi kita bernyanyi bersama ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Topi saya Bunda. Bunda, topi saya. Jika tidak Bunda, bukannya topi saya. Tepuk tangan dulu dong buat kelas 2. Masya Allah. Ya. Nah, di sini dibilang persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut keempat sisinya sejajar berpasangan dan semua sudutnya berukuran 90 derajat. Coba kita cek, bener nggak sih ada 4 sisi? Coba dihitung. Siapa yang tahu nih? Ini apa nih? Ini sisi. Kalau yang ini apa? Ya, bangun datar itu terdiri dari sisi dan sudut dan juga titik sudut. Pintar. Coba 1, 2, 3, 4. Iya, ada berapa sisinya? 4. Berarti dia persegi. Sisinya ada 4 dan sudutnya juga ada 4. Ya, ini apa bedanya Miss sama bentuk persegi? Kan sama-sama segi 4. Apa? Siapa yang tahu bedanya apa? Kalau persegi panjang. Lebih panjang ya. Coba kita lihat, persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Berbeda dengan persegi, hanya sisi yang berseberangan saja yang panjangnya sama. Yang berseberangan saja yang panjangnya sama. Kalau kita ada di jalan raya, kita lagi berdiri di sini, berarti seberangnya ada di sini. Nah, panjangnya sama nggak kira-kira? Sama. Kalau misalnya nih kita lagi jalan nih, nunggu mobil ada di sini, seberangnya di mana? Di depan
Nah, nih, ini sama ini sama. Ini sama ini sama. Berarti dia satu pasang yang panjangnya sama, satu pasang yang panjang. Coba kita lihat. Penggaris sisinya ada berapa? 3. Coba dihitung. 1, 2, 3. Trapesium itu ada apa aja sih bentuknya? Ada yang trapesium sembarang sama kaki dan siku-siku. Ibu, ini ada 4 juga sisinya, Bu. Tapi dia memiliki 4 sisi dengan sepasang sisi yang sejajar. Tidak semuanya sama. Nah, itu bedanya trapesium dengan persegi dan persegi panjang. Bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dengan 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besar. Untuk semangatnya mana kelas 2D? 3. Layang-layang apa sih, Bu? Artinya layang-layang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang, tetapi panjangnya tidak semua sama. Coba, yang ini sama panjang tidak kira-kira? Berbeda ya. Layang memiliki satu sumbu simetri dan diagonal yang saling tegak lurus. Coba perhatikan ini. Nah, ini satu sumbu simetri dan saling tegak lurus. Ini maksudnya. Datar yang tidak memiliki sisi lurus dan sudut. Mana tangannya? Bertanya kira-kira tadi sudah paham belum? Pertama coba dijawab. Bangun datar adalah bentuk yang memiliki. Jadi bangun datar memiliki 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar. Coba dilihat. Tring, benar jawabannya. Tepuk tangan buat Handaru. Iya, siapa lagi ya? Oke, sekarang coba Jasmine. Jasmine, coba jawab pertanyaannya. Bangun datar hanya bisa dilihat dari samping, depan, satu sisi, atau berbagai sudut. Satu sisi. Coba kita lihat jawabannya. Tring, benar 100 buat Jasmine. Yel-yelnya mana 2D? Hebat, hebat. Ruang. Bangun ruang, coba lihat bukunya, halaman. Buku matematikanya dibuka. 62. Bukunya halaman 62 sudah dibuka belum? Dibaca dulu. Atman maju ke depan sayang. Maju ke depan sayang. Iya, terima kasih. Nah, kalau bangun datar itu terdiri dari 2 dimensi. Sekarang ibu tanya sama Atman. Kira-kira bangun ruang memiliki berapa dimensi? Tadi kalau bangun datar ada 2 dimensi, memiliki panjang dan lebar. Nah, Adnan barusan bilang kalau bangun ruang itu 3 dimensi, Bu. Apa saja? 1 memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Pintar. Tepuk tangan buat Adnan. Nah, silakan duduk. Terima kasih. Bisa kamu lihat. Coba diperhatikan bentuknya, kemudian nanti ibu tanya, kira-kira namanya apa ya? Unsur-unsur bangun ruang. Coba sudah diperhatikan belum? Ya, jadi bangun ruang ini ada bagian apa saja sih? Terdiri dari rusuk. Rusuk apa? Adalah
garis pada bangun rusuk merupakan garis pertemuan antara dua sisi. Rusuk, garis pertemuan antara dua sisi. Ini rusuknya. Dan sisi apa? Adalah bidang pada permukaan bangun ruang. Bidang datarnya. Nah, lihat. Coba dipegang. Coba. Ya, pintar. Kemudian ada apa lagi? Titik sudut. Yang mana titik sudutnya? Titik sudut adalah titik pertemuan antara 3 rusuk atau lebih. Berarti 3 rusuk. 1, 2, 3. Ya, ada 3. Di sini rusuk. Sudah dilihat? Coba dilihat sayang. Ayo dilihat mana? Nih, seperti ini juga. Ini namanya apa? Bangun ruang apa namanya? Kubus. Kalau yang ini? Bola. Sama seperti ini nggak? Sama. Ya, yang ini bentuknya apa? Sekarang tahu nggak ciri-cirinya? Ya, coba kita lihat ciri-cirinya bangun ruang. Coba diperhatikan bangun ruang kubus. Di situ ada berapa bangun ruang kubus? Ya, rusuknya ada 12 dan sisinya ada 2. Banyak titik sudutnya ada berapa? Coba dihitung. Coba dihitung sayang. Iya, dihitung. Ada 8. Rusuknya tadi ada 12 buah. Coba kita hitung. 1, 2, 11, 12. Benar ya, rusuknya ada 12. Sisinya ada berapa? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus titik sudutnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah paham? Insya Allah sudah paham. Baik, kubus apa saja sih? Ada bentuk apa lagi? Kado ulang tahunnya. Iya, pinjam sebentar ya. Kerucut. Nah, ini adalah bentuk kerucut. Dia memiliki alas berbentuk lingkaran. Alasnya berbentuk lingkaran, tetapi di atasnya memiliki titik puncak. Kalau dua-duanya punya alas lingkaran, tabung. Ya, dia tidak punya titik puncak, tapi dia punya 2 bentuk alas dan tutup yang sama besarnya. Lingkarannya yang sama besarnya. Paham? Bangun ruang. Bola apa aja? Sepak bola, bola tenis tadi ya, yang dipegang Raffi ya. Iya, oke, sekarang tepuk tangan dulu dong buat kelas 2D, Masya Allah. Luar biasa, anak hebat. Oke, sekarang sudah tanya jawab, Ibu mau kasih tugas kelompok. Nah, kalian sudah ada kelompoknya masing-masing. Silahkan tutup dulu bukunya. Ya, Ibu bagikan caranya adalah kalian punya krayon, silahkan diwarnai, tapi pertanyaannya diisi. Nomor 1 ditulis di sini bentuk apa. Seterusnya sampai nomor 6. Kerja sama ya nak ya. Ya, kerja sama. Kasih semangat kan? Insya Allah. Mau warnai. Ya, bareng-bareng. Sini. Ya, semangat ya. Warnai. Ada warnanya. Ibu udah
gambar kalau temennya sedang ngisi teman yang lain. Ya, sudah selesai tugas kelompok. Ya, yang sudah selesai diwarnai silakan maju ke depan dan bergantian ya. Silakan Luki. Ya, sekarang Luki sini sayang, di sini sayang. Ya, sini sayang. Sini maju. Silakan maju, mewakili kelompoknya ya. Coba teman-teman yang lain perhatikan. Lihat sini sayang. Iya, ini nomor 1 isi oval. Wah, nilainya 100. Tas dulu. Keren, nilainya good job, excellent. Kemana dong? Coba lihat punya kelompok Balkis. Cantik sekali warnanya kan? Iya. Iya. Oke. Balkis, kenapa diwarnai hijau? Karena bentuk kopi. Iya, 100 buat kelompok. Silakan dikumpul. Silakan dikumpul dengan aku ya. Sekarang ada tugas mandiri. Silakan saya yang tertib siap mandi. Ini dikerjakan masing-masing ya. Siap? Bisa dong. Kan sudah paham ya? Mencocokkan bangun datar dan bangun rumah. Ayo kerjakan sama-sama. Ayo silakan kembali ke tempatnya. Kerjakan tugas mandi. Tadi sudah pintar kerjasamanya, bagus. Sekarang pasti bisa mengerjakan masing-masing. Tadi sudah pintar kerjasama. Terima kasih. Ucapkan. Kalau sudah selesai ucapkan. Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Ya. Sekarang waktunya Ibu mau tanya. Umar, Adnan. Iya, coba tolong duduk yang rapi, dengarkan Ibu ya. Tadi kira-kira sudah paham belum? Iya. Menurut kalian, apakah bangun datar dan bangun ruang itu bisa kita temui di sekitar kita? Bisa. Benar sekali. Jadi, apa yang ada di kehidupan kita, di sekitar kita itu semua terdiri dari bangun datar dan bangun ruang. Kalau kita mau memperhatikan ke sekeliling kita, maka apa ilmunya? Kandaru? Jika kita memperhatikan sekitar kita, kita akan mendapatkan ilmu. Karena orang-orang yang berpikirlah yang akan mendapatkan ilmu. Nah, jadi perhatikanlah bentuk-bentuk bangun datar dan bangun ruang di sekitar kita. Ya, sekarang kalian buka, ada tugas di rumah, pekerjaan rumah. Dikerjakan di rumah. Buka halaman 55 dan 56. Diberi tanda PR, pekerjaan rumah. Ya, dilipat. Iya, seperti biasa kalau ada tugas di rumah dilipat. Halaman 55 dan 56 ya sayang ya. Dan dirapikan bukunya. Kalau sudah diberi tanda pekerjaan rumahnya, dimasukkan, mejanya dirapikan. Ya. Dan sekarang kita akan menyimpan
kita belajar bangun datar. Nah, jadi bangun datar terdiri dari apa tadi? Segitiga. Mana segitiganya? Iya. Ya, segitiga ini apa ini? Seperti kemah tenda. Sudah itu apa lagi? Lingkaran. Apa lagi? Jajar genjang. Bangun datar terdiri dari apa tadi? Segitiga. Mana segitiganya? Iya. Lingkaran. Apa lagi? Jajar genjang. Benar. Kemudian ini apa? Persegi. Terus ini apa ini? Layang-layang pintar. Ini apa? Jadi ada 8 bentuk bangun datar ya. Ada 8 bentuk bangun datar. Segitiga memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Terus kira-kira bangun ruang itu apa jadi? Bangun datar ruang memiliki 3 dimensi, 1 panjang, lebar, dan tinggi. Gimana sekarang ibu mau bertanya? Bagaimana perasaan kalian hari ini belajar matematika, bangun datar, dan bangun ruang? Apa yang dirasakan? Senang. Senangnya mana? Senang ke guru. Iya. Oke. Dan kira-kira apa yang paling menarik dari pelajaran kita? Yang bisa kita ambil ilmunya? Ya, kita jika ingin menciptakan sesuatu kita harus memahami dasarnya, yaitu bangun datar dan bangun ruang. Oke. Dan pesan ibu, jangan lupa apa? Bersyukur. Biar ilmunya berkah, kita berdoa. Silahkan ketua kelas. Iya. Oke, 1, 2, 3. Ada lemari, kira-kira lemarinya nanti bakalan rapi apa berantakan? Kalau sudah tahu, ya sudah tahu tanggung jawab berarti harus rapi. Terus